akan membangun sistem, yaitu biasanya sistem analis. Nah, kemudian apa hasil dari outputnya adalah namanya sistem proposal. Kemudian setelah itu ada kalau dinyatakan layak gitu ya, sistem melakukan analisa desain, dibuat desain sehingga lahirlah namanya itu sistem specification. Jadi speknya seperti ini. Kalau misalnya mobil barangnya belum permintaannya belum ada, berarti mobilnya belum akan berangkat seperti itu. Nah, itu hal lebih detailnya dari product owner ya. Setelah itu jadi barulah dibuat coding gitu. Nah, ini agak loncat sih sebenarnya pemahaman dari secara umum lah masyarakat umum gitu ya, berpikir bahwa kebutuhan software itu akan beres oleh programmer. Kayak gitu kan ya, yang banyak tahu tuh. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Jadi programmer itu atau coder itu adalah salah satu yang dia mengerjakan sesuatu yang udah jelas sebelumnya. Jadi siapa yang punya pengetahuannya itu adalah orang yang punya bisnisnya. Dialah yang product owner-nya, dia yang tahu. Dia akan dibantu dia akan ditanya dan dia harus menjelaskan kepada bisnis analis dan ada sistem analis seperti apa yang dia inginkan. Nah, sistem analis nanti dia akan membuat dokumen yang itu bisa dibaca dan bisa dikerjakan oleh programmer, kayak gitu. Nah, setelah itu baru ada diimplementasikan, digunakan di tempat klien, dites, oh ini sesuai enggak gitu. Kalau udah sesuai berarti sudah bisa diterima, kemudian baru dijalankan. Nah, secara umum ya software development cycle itu seperti itu. Nah, kalau digambarnya kayak gini nih. Ini user ya, misalnya ini Rahim gitu ya. Dia mau buat software apa, dia akan menyampaikan informasi ke di bawah project manager ada business analyst, system analyst, programmer, tester, kayak gitu. Nah, ya dari sana ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut lagi? Sebelum masuk berapa sih dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi saya jelaskan perlu nggak harus menjadi programmer, harus bisa coding untuk buat aplikasi? Jawabannya tidak ya. Bahkan sebenarnya kurang tepat kalau sebuah institusi ketika membuat software, ya udah berarti kita harus merekrut beberapa programmer. Biasanya kurang tepat pendekatan kayak gitu. Ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Dah, mungkin lanjut pertanyaan lagi dah. Jadi misalkan kita nih sebagai orang yang belum misalnya bukan ahli IT gitu dah. Sebaiknya dah kapasitas kita di IT itu sampai mana dah? Maksudnya tingkat kepahaman kita terhadap IT itu sampai mana dah? Jika misalkan kita punya bisnis yang di bidang IT gitu dah, yang terkait dengan IT. Oke. Yang kalau pemilik bisnis, hal yang paling dia harus kuasai itu sebenarnya adalah satu, dia bisa, PR paling besar ya, dia bisa menjelaskan apa kebutuhannya kepada orang IT. Itu PR paling berat tuh sebenarnya. Kadang apa yang diinginkan tuh tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, gitu ya. Nih, saya lihatkan ya, ada ini udah jadi jadi olok-olok atau pameo lah di dalam dunia IT. Nah, kayak gini, apa yang dijelaskan oleh customer gitu ya, atau orang yang mau pengen tolong buatkan aku software gitu, dia jelaskan dan dia jelaskan sangat banyak, seakan-akan ini dia ada pohon dengan ranting dan ada 3 papan seperti ini. Ini yang dia jelaskan oleh customer kepada project lead ya. Nah, project lead menangkapnya seperti apa? Oh, usernya butuh software yang kayak gini. Ada tali di 2 batang gini dan dia posisinya begini. Nah, dilihat oleh analis kan, wah, oh kalau kayak gini berarti kan orang pengennya berayun gitu ya. Berarti harus kalau di sini kan nabrak pohon gitu ya, nabrak pohon berarti dibuat pohonnya jadi bolong gitu. Nah, kalau dapat informasi yang nggak jelas kayak gitu, programmer bikinnya seperti ini.
Nah, kemudian ini adalah seperti apa bisnis konsultan menjelaskan, oh seharusnya gini, ada sofa, itu di tempatnya nyaman, kayak gitu ya, dan bisa berayun. Kemudian seperti apa proyek yang didokumentasikan? Nggak ada catatan apa-apa. Kemudian yang diinstal, yang jadi kayak gini, tali ya, kayak seperti tali yang nggak ada yang tergantung. Ini budgetnya dan ini seperti apa support yang diberikan. Padahal yang diinginkan oleh customer sebenarnya begini, ada kayu di sana atau ada tali yang diikatkan kepada ban. Nah, PR-nya dari pengembang software adalah bagaimana kalau orang mintanya ini, gitu ya, hasilnya juga seperti ini. Nah, ini seringnya berawal dari masalah di sini nih. Masalah pertama, ketika user sendiri menjelaskan secara tidak tepat. Jadi kalau pertanyaan Rahim tadi, apa yang pertama kali adalah hilang atau ambo aja nih? Menguasai bisnis prosesnya. Itu dulu ya. Jadi ketika tolong buatkan kami software. Jadi Bapak maunya seperti apa? Ini bisa memanage ekspektasi. Suaranya kedengar nggak? Tadi di ambo sempat hilang-hilang. Iya, sempat hilang-hilang. Oke. Sekarang udah lancar lagi ya? Sudah. Oke. Nah, yang pertama, kalau yang paling penting, yang paling berharga itu sebenarnya adalah pengetahuan itu, bukan bisa codingnya. Ibaratnya kalau kita katakan beberapa perusahaan kayak sekarang yang udah besar gitu ya, marketplace, katakanlah ada apa, Bukalapak, Blibli, Lazada, yang berharga dari mereka itu bukan di softwarenya yang paling berharga atau kayak Gojek gitu. Yang berharga adalah proses bisnisnya yang udah jadi. Jadi kalau kawan-kawan semua sudah ada bisnis model, ada bisnisnya, ada ilmu tentang bidang tertentu, harus dipahami bahwa itulah yang paling berharga. Nah, ketika mau dibuatkan software, pasti salah satu tanggung jawabnya adalah menjelaskan kepada pembuat software dengan jelas dan ekspektasinya juga sesuai. Itu dulu ya. Nah, lebih teknis, kalau mau mempelajari ya, kalau biasanya gini, ada orang yang pokoknya aku mau tahu beres gitu ya, silakan Anda tanya apapun gitu. Anda tanya apapun akan aku jawab, aku butuhnya software seperti ini. Itu banyak juga kayak gitu. Tapi kalau kayak di teman-teman di sini pengen tahu juga sebenarnya bagaimana sih cara kerja software development. Nah, itu perlu dipelajari yang kayak tadi, minimal dasarnya ya. Oh, ternyata di dalam software development itu ada project manajernya, ada bisnis analis, ada sistem analis yang tanggung jawabnya seperti apa sampai testing dan lain-lain. Jadi butuh pengetahuan software development life cycle-nya. Tapi itu nggak wajib. Nah, memang kaitannya selanjutnya adalah apa? Uang kan. Sebenarnya berapa budget untuk buat itu? Itu ada kaitannya sih. Dalam konteks yang tadi udah kejawab ya, Rahimnya? Oke. Udah dah. Nah, kemudian budget ya, budget. Budgeting dalam membuat software itu banyak tipe ya, berjenjang. Jadi kawan-kawan yang misalnya punya ide, pengen buat startup atau bisnis yang sudah ada, pengen disistemkan, itu perlu seperti ini. Tidak perlu di awal tuh langsung ideal, ya. Jadi jangan dipikir dari awal akan membuat aplikasi yang bisa menampung 100.000 user, bisa menampung 1 juta user langsung tanpa gangguan. Seperti itu. Enggak seperti itu dalam membuat. Yang paling berat itu sebenarnya dalam membuat sebuah startup itu adalah apakah bisnis yang akan dibuat itu bisa diterima pasar. Ya, itu PR yang paling besar. Jadi bukan seberapa canggih aplikasinya, bukan seberapa keren bentuknya UI UX-nya, bukan, tapi apakah seberapa
mantep bisnis itu kalau dilepas ke orang keluar itu diterima oleh pasar. Kayak gitu. Misalnya kayak kemarin ya, menyediakan sembako yang bisa diantar ke masyarakat. Kayak gitu. Nah, bisnisnya tantangannya apa? Pada saat PSBB itu bisa jadi banyak permintaan. Tapi kalau sudah selesai PSBB itu ditanya lagi kan, ada banyak orang yang aku lebih baik ke pasarnya langsung, bisa pilih sendiri, bisa yang tadinya nggak dipesan bisa dibeli juga kayak gitu. Itu tantangan. Nah, yang paling berharga dari startup atau sebuah bisnis justru bisnisnya sendiri, ya, bukan teknologinya. Nah, kemudian ketika mau membuat ke teknologi, ya teknologi perlu disesuaikan ekspektasinya. Misalnya gini, kayak teman-teman yang kemarin membuat itu, dia kan membuat sebuah aplikasi, mau mulai merancang. Apakah di sana dia sudah butuh misalnya software arsitek, gitu. Ini masuk ke gaji ya. Ini kalau ngomong gaji lagi ya. Nah, di membuat software itu kan ada tuh project manager, business analyst, gitu ya, sistem analis, software arsitek, software engineer, back end, front end, QA dan lain-lain itu kalau dilengkapi ya dananya lumayan besar gitu. Tapi apakah perlu misalnya butuh nggak software arsitek yang bagus ya gitu? Berapa gaji software arsitek? Ya dia ini memang relatif ya. Bisa ada yang gajinya 30-an, ada kalau yang kayak di Gojek itu lebih mahal gitu ya. Level itu mungkin di 15-an itu udah dapatnya kecil dari gaji sebenarnya itu 15 juta per bulan itu termasuk kategori kecil gitu. Itu kalau mau pakai yang apa ya? Kalau software arsitek itu kan dia gini, aplikasi ini harus tahan jika diakses sekian ribu orang bersamaan, harus bisa diakses kayak gini, itu penting. Tapi kalau masih apa ya penggunanya mungkin 100 orang kayak gitu ya, penggunanya baru 100 orang atau paling banyak 200 orang gitu. Itu ada hal-hal yang belum perlu. Nah, biasanya di startup mereka tuh ada tahapan kayak gitu. Tahap 1 membuat aplikasi yang bisa diterima oleh pasar. Ketika ternyata itu dipakai oleh orang banyak, nah mulai kan crash gitu. Jadi kayak Gojek dulu juga kayak gitu. Begitu di awal dia jalankan biasa-biasa aja aplikasinya. Begitu orang tiba-tiba booming, digunakan ratusan ribu orang, langsung down kan servernya. Nah, itulah dia baru mengembangkan yang lain-lain. Oh, dia lengkapi dengan apa software engineer yang jago, software developer dan lain-lain kelengkapannya seperti itu. Jadi jangan loncat terlalu jauh gitu ya. Kayak kalau kita ibaratkan gini, kita tuh cuma butuh ngangkat mobil, ngangkat barang berupa beras gitu ya, 1 ton atau paling banyak 5 ton beras dari rumah kita ke pasar gitu. Nggak perlu juga kita menyiapkan satu truk besar atau 1 fuso. Nah gitu ya. Jadi saya ngebayangkan kayak gitu. Nah, kemudian biasanya kalau yang masih di tahap awal ada beberapa orang programmer gitu ya yang dia biasanya back end sama front end itu nggak terlalu dipisahkan gitu ya. Maksudnya misal kalau pakai Laravel kayak gitu, pakai apa namanya itu framework yang sudah ada, udah aku bisa kok dibuat kata programmer gitu kan, buat aplikasi. Modulnya juga belum terlalu banyak, usernya juga belum terlalu banyak, ya harus bijaksana, gunakan dengan budget yang ada. Nanti ketika kebutuhannya, ternyata yang mau gunakan banyak gitu, wah berarti software-nya harus dibuat lebih serius lagi. Pada saat itulah kawan-kawan butuh sebenarnya mencari software development yang lebih serius kayak gitu, lebih maksudnya ya lebih seriusnya maksudnya konsekuensinya biayanya pasti besar gitu. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, berapa sih gaji programmer ya? Itu di pertanyaannya ya. Itu sebenarnya saya ngejawabnya gini, dalam software development itu nggak cuma programmer, gitu ya. Jadi kalau bagiannya itu bisa dibilang tuh ada namanya product manager atau project manager, kayak gitu ya, berlapis. Nah, dia kerjanya sampai ke mengcoding nggak? Biasanya tidak. Tapi kalau merangkap-rangkap kadang juga ada, kayak gitu ya. Nah, itu berapa biasanya gajinya?
yang ini ya kalau menurut saya itu minimal tuh 10 juta lah sebulan, minimal 10 juta project manager yang kategori ya, tapi ya tentu dia tanggung jawabnya juga besar ya. 15 masih normal. Kalau perusahaan-perusahaan yang gede kayak apa ya, tapi nggak usah sebut nama lah gitu ya. Ada beberapa perusahaan gede yang saya tahu gitu ya ada di 30 juta, ada yang sampai 50 atau lebih, ada yang kayak gitu project manajernya. Kemudian kalau di apa lagi? Setelah itu ada bisnis analis dan sistem analis. Inilah yang akan membantu user tadi. Misalnya, oh dari secara bisnis layak nih Pak dibuat softwarenya gitu. Bapak memang akan bayar, misalnya gini ya, Bapak memang akan bayar katakanlah 200 juta bikin software ini gitu ya. Dengan ini waktunya berapa? Waktunya 3 bulan, bisa biayanya 200 juta. Tapi kalau Bapak lakukan ini, Bapak selanjutnya akan hemat gitu. Saya pernah lakukan kayak dulu ya tahun 2009 sebelum dibuat software, misalnya saya butuh 4 orang mengerjakan yang gajinya tuh paling tidak ya 2 juta lah sebulan. Berarti 2 juta kali 4 8 juta kan? 8 juta gaji yang cuma nerima ini berapa ini Pak gitu ya. Ini barangnya udah dikirim belum, resinya berapa. Nah, ketika mau buat software, dihitung-hitung budgetnya itu adalah 60 juta. Ini balik nih pertanyaan kita, ini mahal atau tidak? Nah, kalau dihitung ternyata ketika sudah ada softwarenya, nggak perlu sampai 4 ternyata, cukup 2 aja ya, dan dia tuh juga shift ya, kadang dia yang satu nggak datang, digantikan sama yang lain, semua pekerjaan tetap beres. Nah, anggap hemat dalam 1 bulan itu ternyata berapa? Hematnya anggap 4 juta ya. 4 juta kali 12 bulan berapa? 48 juta. 1 tahun pertama. Software-nya aja udah dipakai berapa? Lebih dari 5 tahun. Bahkan dari 2010 sampai 8 tahun. Untung kan? Nah, kayak gitu mikirnya. Jadi, layak nggak kita membayarnya ini kayak gitu, harganya. Nah, baru ketika dianggap layak, bisnis analis bertanggung jawab bagaimana supaya informasi dari kliennya itu bisa digali dengan tepat. Jadi nggak, wah tadinya minta pisang gitu, yang datang malah jeruk, hal seperti itu ya. Nah, berapa gaji yang masuk ke bisnis analis ya juga kurang lebih. Memang kalau sekarang ini kayaknya semenjak zaman apa ya startup atau unicorn kayak gitu ya, bahkan itu kan dari luar itu ditaruh di Bandung kayak gitu ya, mereka punya kantor cabang Bandung karena gaji di Jakarta jauh lebih besar. Itu rata-rata yang bagus-bagus gitu ya. Ini kita mainan ekspektasi gitu ya, itu 10-an ke atas. Dan yang saya alami bahwa adalah gini, kalau bicara teknologi gitu ya, kalau bicara tentang teknologi itu akan lebih baik kalau kita memang bekerja dengan orang kemampuannya di atas rata-rata. Misal gini, 1 orang gajinya 12 juta atau 15 juta, atau kita mau 3 orang yang gajinya katakan 5 juta gitu ya. Nah, kalau di dunia IT itu kayaknya lebih mendingan yang tadi itu, 1 gajinya 15 tapi kemampuannya memang itu ya. Itu kemampuannya, hasil yang diperolehnya jauh lebih produktif begitu. Kejawab nggak Rahim pertanyaannya tadi? Kalau nanya gaji sebenarnya itu bervarian ya. Kalau misalnya programmer 4 juta ada, tergantung nego ya. Ada 6 juta, 7 ada. Ya. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi itu lebih kayak gini ya, yang menurut pengalaman saya, atau maksudnya, wah ini udah mantap lah kerjanya. Yang udah bagus-bagus itu minimal banget tuh 7-an lah, ya. Karena gini, mereka tuh juga diincar sama yang lain gitu, diincar. Jadi kalau kita tidak bisa membuat mereka nyaman dengan lingkungan kerja, nggak bisa memberikan gaji yang baik juga, itu udah banyak tuh yang siap-siap gitu, kayak gitu. Jadi kalau ini ada nggak yang dari IT kayak gitu ya? Nah, asalkan memang benar ya program dia software engineer atau apa yang benar. Kalau di luar negeri malah lebih besar lagi sih gajinya. Ada lagi? Itu di menu chat ada yang mau nanya dah. Ya. Dalam pembuatan satu software itu porsi kerjanya kira-kira gimana ada antara programmer dengan yang lain?
Oh, porsi kerjanya. Gini, ini saya sambil mencoba meluruskan ya tentang programmer yang serba bisa semua. Pokoknya kalau orang umum kan nganggapnya gini, panggil programmer udah beres selesai semuanya gitu ya. Nah sebenarnya itu tuh programmer ya jelas kalau pekerjaannya jelas. Jadi kalau mau dibilang porsi pekerjaan paling berat di software development itu adalah menggali speknya tadi. Jadi yang di awal tadi itu orang bisnis analis, dia menggali informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh klien atau software seperti apa yang mau dibuat. Itu sangat besar peranannya apakah software itu selesai tepat waktu atau tidak. Apakah budgetnya tepat atau tidak. Nah, kalau dia salah menganalisa pasti akan lama dan kerugian akan besar. Nah, kalau sudah sampai ke programmer dengan spek yang jelas, itu sebentar selesainya. Jadi pekerjaan paling berat itu bukan kecuali ini lagi ya, ada masa programmernya nggak mampu bikin, itu lain cerita ya. Tapi kalau yang dari kita, yang udah dicoba alami, kalau speknya jelas, klien mintanya apa, bisnis analis kita menganalisa seperti apa, sistem analis merancangnya dengan clear, kemudian muncullah dokumen-dokumen, beberapa dokumen ya, IRD kayak gitu, beberapa dokumen teknis, SRS dan lain-lain itu sampai ke programmer. Kalau speknya jelas itu sangat cepat. Yang bikin masalah itu adalah ketika coding, tapi programmer bingung. Kalau gini gimana? Nah, tanya lagi kan? Oh ya tunggu, saya tanya lagi ke klien. Nah, lama seperti itu. Atau sampai sudah selesai, malah nggak jadi. Udah selesai, tapi kok kami kan nggak mintanya kayak gini. Nah, itu udah pasti dibongkar lagi kodenya, itu lama. Jadi kalau menanya porsi kerjanya yang paling, persentasenya saya nggak tahu persis lah ya, tapi pekerjaan paling berat dalam software development adalah bagaimana satu memanage ekspektasi dari klien tadi. Apa yang dia minta dengan apa yang dibuat itu harus clear. Kalau perlu tuh ada tanda tangannya, Bapak butuhnya kayak gini ya, jangan berubah-ubah lagi nanti ya gitu. Walaupun ya pasti nggak bisa kaku ya, pasti ada aja perubahan-perubahan kecil itu biasa. Nah, itu pekerjaan paling berat. Kalau semua itu udah jelas ya, speknya udah jelas, yang diminta udah jelas, masuk ke programmer itu gitu ya, kalau dibuat ini misalnya ini loh hal-hal yang kamu kerjakan, itu cepat. Nah, satu lagi, setelah diselesaikan, programmer kan butuh feedback kan. Software development itu baik back end maupun front end, dia butuh feedback. Apakah yang aku kerjakan ini sudah betul, gitu ya. Jadi jangan disuruh programmernya jadi tester sekalian, itu malah nambah lama. Misalnya kan kebayangkan, kita mengerjakan sesuatu, disuruh menulis, kemudian mengkoreksi, itu tidak yang sulit. Jadi faktor satunya lagi, kalau programmer bilang ini sudah selesai, dia udah kasih tanda ya, need test kata dia ya, ini udah bisa dites kayak gitu. Itu kalau orang QA-nya cepat, kemudian dia memberi jawaban, ini tidak tepat seperti speknya, tolong diperbaiki. Nah itu cepat jadinya. Nah biasanya faktor paling besar membuat software itu jadi lama, gagal dan lain-lain itu justru di speknya, bukan di programmernya. Gitu. Oke. Oh ya, tadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, tadi slide udah ada habis atau belum? Ada sih yang lain yang mau dilihatkan. Oke. Tadi itu saya mau lihatkan siklus pengembangan software tadi. Kemudian ini peran dalam pengembang software tadi udah dijelaskan ya. Nah, ini user, product owner, ini kewajibannya menganalisis bahwa ada bisnis value, benefit apabila suatu proses bisnis otomasi menggunakan software. Nah, ini skill yang diperlukan. Ya, tadi udah dijelaskan. Ini bisnis analis, apa aja pekerjaannya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sekilas, membantu user atau product owner, apa sih yang mau dibuat, seperti kan. Nah, baik. Atau bisa jadi gini, Pak, selama ini kami mengerjakan gini, Pak. Tapi bisnis analis bilang, wah, Bapak kurang tepat, Pak, kalau kayak gitu. Ada cara yang lebih tepat. Nah, gitu kan. Oh, iya, iya. Nah, itu bisa memungkinkan untuk dilakukan perbaikan bisnis proses, kayak gitu. Nah, ini sistem analis.
ya. Jadi ada bisnis analis, ada sistem analis, ada project manager. Project manajernya dia membuat perencanaan, schedule, biayanya berapa, dan dia memonitoring apakah memonitoring pekerjaannya masih sesuai nggak dari timeline yang udah ada. Kalau enggak, apa sebabnya, di mana masalahnya, bagaimana solusinya. Nah, itu tanggung jawab dari project manager. Nah, dia mampu kadang jadi sekalian motivator ya supaya semangat lagi, bangkit lagi gitu. Nah, ini siklus pengembangan software. Planning, analisis, didesain, implementasi, balik lagi. Jadi kalau software yang bagus itu ya, kalau bisa dikatakan software yang bagus adalah softwarenya berkembang terus. Gitu. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan ya, saya buat software saking bagusnya dari dulu tahun 2024 ya katakan kayak gitu ya 2004 gitu Suteki bikin software saking bagusnya sampai hari ini tidak pernah ada koreksi, tidak pernah ada permintaan penambahan fitur, perbaikan fitur dari klien. Nah, itu sebenarnya bukan software yang bagus, itu software yang nggak dipakai. Jadi sudah sunatullahnya juga gitu ya, bahwa software itu adalah dia berkembang terus, akan perlu perbaikan. Kalau softwarenya dipakai, itu pasti kayak zaman software-software yang udah ada dulu fiturnya cuma untuk ojek gitu. Sekarang ada apa? Oh, ternyata butuh untuk kirim makanan. Ternyata bisa lagi butuh untuk ngirim paket. Ternyata udah sampai pijat dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah software yang berkembang. Jadi jangan berpikir bahwa software itu semenjak dari awal dibuat itu harus sudah sempurna. Ini enggak ada. Bahkan nih yang kita pakai sekarang Zoom gitu ya. Kemarin apa masalahnya? Dia tahan, dia bagus digunakan sampai ratusan juta orang gitu ya. Jadi sampai 200 jutaan ya yang downloadnya. Sekarang nggak tahu di posisinya berapa. Ternyata ada masalah di security kan. Nah, itu mereka langsung cepat bergerak cepat gitu. Ketika problem, kalau berarti kita harus sekedar menguatkan security-nya kayak gitu kan. Nah, baru mereka kuatkan, dana juga sudah ada. Tapi kalau dari awal bikin software gitu ya, yang budgetnya paling banyak misalnya bisa gaji 1 orang atau 2 orang programmer, di awal udah ngomong security itu nggak masuk. Karena apa? Gaji orang yang ngurusin security itu juga nggak sedikit gitu. Jadi yang paling penting di awal itu bisnis prosesnya benar, terus bisa diterima orang, setelah itu baru scalable istilahnya ya. Nah, makanya ada banyak orang yang kadang terbenturnya di scalable-nya tadi. Nah, mungkin ya kawan-kawan di sini kalau ada yang pengen mau buat aplikasi gitu udah serius atau misalnya bisnis prosesnya udah jelas. Nah, sebenarnya saya ada tuh teman yang dia memang jasanya itu adalah bagaimana menyediakan software development gitu. Memang pekerjaannya itu seperti itu. Kalau Suteki enggak, kalau orang minta Pak buatkan software ini, mohon maaf Pak ya nggak bisa gitu. Maka kami ngerjakan, kami fokus di bisnisnya sendiri. Sama kayak kita sekarang kan minta tolong ke Shopee gitu. Tapi tolong buatkan software rumah sakit, di sana kan banyak programmer. Ya, dia bilang enggak, kami enggak urusan kami itu. Ya, kayak gitu ya kira-kira. Oke, silakan ada pertanyaan lagi nggak? David, moderator tanya. Zul Hamidi. Dengar Anda, David? Ya, silakan. Itu kan ada? Ya, dengar. Zul Hamidi, Industri 2001. Ya, siap. Masih ingat. masih takana. Oke, pertanyaan Seminang saya boleh dah? Boleh. Boleh ya moderator ya, silakan. Boleh. Oke, kebetulan kami kan di perguruan tinggi ya, perguruan tingginya di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian ini kan baru launching nih, Industri Making Indonesia 4.0 ya. Nah, salah satu kebijakannya itu kan sampai ke ranah pendidikan ya, ranah pendidikan. Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan, kira-kira kalau kami program studi yang bukan
yang bukan terkait dengan teknologi informasi, misalnya contohnya teknik mesin, ya. Sementara kita ingin menjawab tantangan industri 4.0, kira-kira apa yang kita mesti siapkan terkait dengan ini gitu. Atau mungkin jurusan kita pertanian barangkali gitu, pertanian. Kita kan bukan coding, bukan apa gitu. Tapi kita pengen menjawab ini tantangan industri 4.0. Nah, kira-kira apa yang mesti kita ajarkan di kampus kita gitu. Nah, karena bahkan dari arahan kementerian itu kemarin bahkan sampai coding pun diajarkan. Kalau menurut penjelasan tadi kayaknya tidak masuk ya gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin nanti kalau bisa slide-nya di-sharing, dibagi ya. Dan izin juga slide-nya boleh diteruskan ke orang lain atau diajarkan ke orang lain barangkali itu. Nah, mungkin itu udah David. Syukran. Nah, silakan dijawab David. Halo? Tadi putus sebentar ya? Yep. Oke, tapi saya nangkap pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang perlu dibekali kepada mahasiswa ya? Kan itu ya pertanyaan. Padahal kan ada yang jurusannya pertanian, ada jurusannya teknik mesin, ya kayak gitu kan. Bahkan kalau jurusan kan banyak sekali nih. Ada yang kedokteran, ada yang farmasi, kayak gitu. Kalau menurut saya, gini ya, yang perlu dibekali itu adalah mindset. Nah, balik lagi ke tema kita awalnya nih, adalah mindset digitalnya. Gitu. Karena yang paling berharga itu adalah proses bisnis yang mereka pelajari masing-masing. Kalau teknik mesin gitu ya, bagaimana misalnya membuat mesin, konversi energi, kemudian juga misalnya struktur, kayak gitu. Kemudian juga bagaimana produksi, dan lain-lain kan banyak juga cabang teknik mesin. Kalau di kedokteran, ya bagaimana ngobatin orang, kemudian bagaimana mendiagnosa dan lain-lain, atau melayani dengan tersistem. Dan itu banyak. Kalau pertanian, bagaimana rumputnya subur, kayak gitu, rumputnya subur. Kemudian kalau ada gejala, ini mungkin sharing session berikutnya ada tuh yang bagus, tapi bilang tamu ya, Pak Hatami namanya. Jadi mengontrol bagaimana ada di suatu tempat dan lain-lain, sehingga itu menghasilkan, untuk menghasilkan produk yang bagus itu ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dilakukan, gitu. Nah, kalau semua itu diwajibkan belajar coding, kayaknya kurang enggak masuk gitu. Oke lah, kalau di teknik ya, rumputnya teknik kan, teknik mesin tetap belajar tuh, ada Fortran zaman dulu ya, Fortran, kemudian apa lagi ya, Pascal kayak gitu. Nah, itu belajar, itu masih oke, tapi kayaknya kalau mau jadi apa ya, ke programmer kayak gitu, anaknya nanti akan berubah. Jadi keahliannya itu bukan di teknik mesin nanti jadinya. Dia akan keahliannya memang pindah masuk ke software engineer jadinya. Jadi kalau boleh saran gitu ya, mungkin akan lebih baik yang diajarkan itu adalah digital mindset sama software development life cycle-nya. Seperti apa sih orang bikin software, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai pemilik bisnis. Misalnya orang punya rumah makan Padang, rumah makan Minang, atau rendang, ya, yang rendangnya sangat enak, bisa dijual seluruh Indonesia. Gitu. Nggak perlu orangnya disuruh belajar coding sebenarnya. Justru sebenarnya butuh orang-orang yang gini. Dan terserang sampai saya malah nggak ikutan coding, tapi butuh itu gini. Orang yang jago coding ini orangnya. Ayo sini. Yang jago misalnya pakai bahasa apa, pemrograman Golang, nah ini orangnya. Yang jago bahasa pemrograman untuk front end, Vue.js kayak gitu, ini orangnya. Jadi kalau jawab yang tadi ya, kalau teknik mesin diajarkan bahasa pemrograman dalam porsi yang teran, anak pertanian misalnya kayak gitu, semuanya diajarkan bahasa pemrograman. Ya sebagai pengetahuan oke. Tapi kalau untuk menjadi, diharapkan dia yang akan bikin aplikasinya sendiri, kayaknya nggak masuk, nggak sesuai kayak gitu.
dan akan lebih bernilai kalau yang diajarkan adalah mindset digital, bagaimana dia mempertahankan bisnis core bisnisnya, pengetahuan utamanya, dan bagaimana orang tuh bagaimana sih cara orang bikin software sampai selesai gitu. Nah itu kan nggak mungkin juga kan di sana sampai berapa SKS, 12 SKS mungkin nggak ngasih mata kuliahnya itu, Zul? Enggak. Nggak mungkin kan? Nah itulah yang nggak mungkin kalau hasilnya outputnya adalah dia akan bisa coding. Jadi akan lebih baik knowledge seperti tadi gitu. Nah salah satu referensinya Zul itu bisa dilihat nanti saya share ya websitenya Pak Romi Satriawahono namanya. Itu sangat bagus. Beliau juga share ilmunya itu juga nggak pelit gitu ya. Ilmunya dibagi-bagi aja banyak bagus. Dia pakar. Jadi software development S1, S2, S3-nya beliau itu tuh tentang tentang software development. Beliau jago secara praktek, jago secara teori, dan jago juga sebagai bisnis gitu ya. Bahkan slide-slide yang beberapa saya pakai tadi itu ambil dari slide beliau kayak gitu. Ada yang pertanyaan ini belum terjawab nggak? Tadi kan agak putus sedikit. Oke, cukup terjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah pertanyaan terjawab semua, ada David. Cuman yang saya yakin nih, tema hari ini itu adalah berupa kayak suatu gerbang gitu, suatu gerbang menuju ke dunia digital, startup, dan juga industri 4.0 salah satunya. Nah, cuman lagi-lagi waktu yang membatasi kita ada. Ini gerbang, Ane yakin dari 20 partisipan yang bertahan saat ini, mungkin masih banyak nih yang ingin bertanya, ini caranya gimana, itu caranya gimana, ini biayanya gimana, itu biayanya gimana gitu. Nah itu nanti boleh nggak ada buat menghubungi Uda buat konsultasi mungkin atau gimana? Boleh, kalau gini ya, kita kalau mau diskusi rutin, bahas diskusi IT kayak gini supaya kemanfaatannya bersama-sama gitu, insya Allah welcome untuk diskusi. Kalau Japri tadi ya boleh juga dibantulah sebisa mungkin gitu ya. Kayak gitu. Nah, paling secara garis besar saya bilang gini, kawan-kawan itu semuanya kan punya bidang masing-masing nih ya. Kayak Zul tadi juga beliau dosen di jurusan misalnya di jurusan teknik mesin gitu kan. Kan nggak akan beralih menjadi software engineer gitu. Tapi apa nih yang bisa mereka lakukan, mereka bisa bekali supaya kompetitif terhadap industri 4.0 kayak gitu. Nah, kalau malah diajarkan coding gitu ya, agak jauh sih sebenarnya. Kalau cuma ngandalkan 4 SKS untuk ngajarkan coding, itu nggak bisa. Bahkan ada banyak sekarang ini anak teknik informatika sekalipun gitu nggak kuat di codingnya gitu. Ya, tapi itu kesalahan dia sendiri sih gitu. Masa kayak anak sastra Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris kan salah dia gitu kan. Gitu. Oke, ada tambahan closing ceremony deh. Closing ceremony, closing statement, sorry. Ya, closing statement-nya adalah ini kita jadilah open minded ya, open minded dengan digital, eranya udah sampai ke sana, mau menolak atau menerima, terpaksa atau sukarela, kita udah masuknya di zaman itu. Nah, kalau bisa kawan-kawan aware semua tentang itu, apa hal yang perlu dipelajari bertahap, yaitu diusahakan, kemudian nanti ya siapa tahu di antara kita ini ada yang berhasil gitu ya. Ketika itu berhasil, ingat gitu ya, sebisa mungkin perhatikan bahwa aspek tenaga kerja ya, seperti yang ancaman dari 4.0 tadi itu kan bahwa banyak pekerjaan manusia itu akan di-replace oleh mesin. Tapi kalau sebenarnya pelaku usahanya cukup cerdas gitu ya, cukup cerdas atau cukup mempunyai sense of sosialnya, memperhatikan orang lain, tetap banyak pekerjaan yang itu bisa dilakukan manusia dengan didukung oleh teknologi. Jadi tetap diusahakan itu, gitu. Karena ditolak benar-benar nggak bisa. Mungkin dari saya seperti itu. Nah, kalau mau dikonkretnya, misalnya kayak gini ya, kalau membuat usaha menjual rendang, gitu ya, yang disupport oleh teknologi. Artinya apa?
tetap butuh kan orang-orang atau pekerja-pekerja yang membuat rendang atau membuat apa lagi nih tenunan kayak gitu atau hal-hal kreatif lainnya dan disupport dengan itu. Jadi teknologi itu sebisa mungkin kita di sini memikirkan bagaimana teknologi itu kalau dipakai nanti ada ini loh serapan orang-orang yang enggak apa mungkin pekerjaannya udah tergantikan oleh mesin tadi, dia tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu enggak bisa sebenarnya dengan mesin gitu. Nah, itu PR bersama ya. Karena ini bidangnya banyak, macam-macam bidang keahliannya masing-masing. Mudah-mudahan dengan bersama Polristek gitu ya, dan dia bisa disatukan akan menghasilkan hal yang lebih baik lah yang besar. Kurang lebih kayak gitu, Yuda. Oke, dah David, terima kasih banyak dah atas sharing knowledge dah. Alhamdulillah dari awal dah David tadi itu daging semua, saking besarnya daging itu sekarang masih banyak pun yang mau bertanya atau mencari daging itu kita tetap dibatasin waktu dah. Jadi mohon maaf juga kepada rekan-rekan dan partisipan semua. Dengan sangat terpaksa sekali nih, ini kita tutup dulu untuk sesi sharing knowledge hari ini. Bagi yang masih berminat untuk bertanya atau konsultasi, nanti bisa kontak ke David langsung ya, Da ya. Ya. Dan akhir kata kami sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan, ketidaksempurnaan dalam sharing knowledge kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.